tugasnya seperti apa, lalu skillnya seperti apa, dan perilakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tampil nggak? Ada serius, kalau ngurusin pendidikan nggak boleh serius, harus happy. Orang Jakarta pasti tahu palang pintu. Mana cakepnya? Orang Jakarta pasti tahu palang pintu. Biasanya ada kalau hajatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Aku tepuk tangannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Gunawan Sudoputro selaku Rektor UHAMKA, Bapak Kiai Sunaniskan selaku Ketua PWM DKI Jakarta beserta jajaran, Bapak Profesor Ade Hikmat selaku Direktur Sekolah Pascasarjana, Bapak Dr. Andes Haji Diding Zainuddin selaku Ketua Majelis Dikdasmen PWM DKI Jakarta, pimpinan daerah Muhammadiyah DKI Jakarta, pimpinan cabang Muhammadiyah DKI Jakarta, dan saya tadi lihat nggak sebutin tapi ini senior, jadi saya mohon izin. Pantun itu cuma ngilangin rasa grogi dan mohon izin sendiri di sini karena ini senior semua, ilmunya pasti udah banyak. Saya karena takdir ruwahnya sekarang harus ngomong, jadi saya izin ngomong ya para senior saya semua. Lalu ada Prof. Rahman Gani, beliau yang sangat support pada saat itu, mungkin doanya jangan lagi punya mahasiswa kayak saya ya Prof. Jadi saya maunya dulu saya ngomong Gani, dia membimbing saya. Jadi kalau nggak saya nggak jadi alumni UHAMKA. Ini mahasiswanya males gitu. Terus kalau dibenerin juga suka males. Ngeyel. Gitu. Jadi kalau bimbingan sama Prof. Gani, bawa printer juga. Pokoknya itu dibetulin sekarang, saya benerin sekarang. Terus dia bilang, nggak Prof nggak bisa lihat mahasiswa yang namanya hadiahnya itu bisa lulus itu karena datang sekali, datang lagi 5 minggu, 9 kali. Adakah ya Prof ya? Terus saya bilang saya cinta ya, karena sama guru harus hormat gitu ya, insya Allah. Izinkan Bu Himatul Aliyah, ini beliau yang pakar pendidikan luar biasa. Jadi saya kalau dipartnerin dengan beliau itu nggak usah ngomong, udah selesai semua isinya dan itu udah bisa semua. Tinggal nutup gitu ya. Pak Amir Rahman, PhD selaku Sekretaris Dikdasmen. Coba ya Pak, kita sudah tukar nomor telepon, jadi harus di sini kan kita harus berjalan di sini ya. Lalu beberapa sumber yang bisa saya sebutkan satu-satu. Saya dikredit ya, kalau ngambil kreditin gitu ya. Saya bagi ya, kreditin. Ibu Bapak izin, tadi secara ketentuan sudah disampaikan oleh Ibu Himatul. Lalu apa yang diberikan DKI dari peta jalan ya? Grand design memang urusan grand design pendidikan itu jangan sendiri. Karena memang urusan pendidikan itu sudah urusan dasar, gerbongnya banyak, variasinya juga banyak. Gerbong kalau bisa satu variasi oke. Tapi ketika variasinya juga banyak, ketika bicara pendidikan itu benar-benar tidak bicara hanya programnya yang diperoleh siswa. Lingkungan itu pun harus kita hitung. Ada orang tua, ada guru, ada stakeholder, lalu ada tenaga lagi yang pendidikan yang memang tidak terlibat. Jadi mau saya sampaikan ketika bicara di grand design. Jadi DKI Jakarta menerjemahkan ini pun dengan kekhususannya. Jadi nanti ketika pindah kita nanti sesuaikan lagi. DKI ini dengan kekhususannya. Saya bilang nggak ibu kota ya, kan DKI itu daerah ibu kota. Tapi kekhususannya apa? Dari sisi struktur saja, bahwa DKI itu hanya satu koordinasinya dinas pendidikan provinsi seluruhnya dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Kalau provinsi lain dia ada kepala dinas tingkat provinsi yang mengurus Dikmen, dia hanya SMA, SMK. Lalu ada kepala dinas tingkat kabupaten atau kota yang eselonisasinya sama, tapi mengurusnya hanya Dikdas. Jadi kalau head to head agak sulit dibandingkan dengan DKI. Kenapa? Karena DKI ketika bicara provinsi, ya seluruhnya
pendidikan dasar dari PAUD sampai SMA, SMK yang menengah. Jadi kalau di daerah lain begitu bicara dinas pendidikan provinsi, dia sudah punya pendidikan. Itu pertama. Yang kedua, izinkan ibu bapak semua peserta bahwa ada kondisi di DKI Jakarta sudah tadi besar urusannya dari hulu hilirnya, jumlah entitasnya. Kalau negeri kita itu ada 2009. Jadi dari PAUD, TK negeri tadi, PAUD negeri sampai SMA SMK itu 2009. Tapi kalau digabung dengan teman-teman ya penyelenggara pendidikan termasuk yang di bawah Dasmi Muhammadiyah, Nasional Provinsi DKI Jakarta kami juga mengucapkan terima kasih karena sudah membersamai kami. Kalau tidak, tadi yang disampaikan Ibu Himatung, karena kondisinya daya tampung kami di sekolah negeri sangat terbatas, kita hanya punya 2009. Lalu masyarakat kita itu kalau digabung dengan teman-teman di swasta, maka ada 6.800 sekian entitas di swasta, sekitar 9.000 lebih. Ini kalau dihitung tidak ada yang punya anak putus sekolah. Kenapa? Karena daya tampung kita cukup kalau bicara seluruhnya. Tapi permasalahannya adalah 1,6 peserta didik kita yang katakan 30% jadi kelas akhir akan ditampung di kelas atasnya SD, ditampung SMA atau SMK. Inilah yang terjadi existing conditional yang ada di Jakarta yang harus kita tracking dan kita tracking untuk mengarah kesetaraan. Jadi kalau kita ngomong kesetaraan, insight-nya adalah yang pertama kita bisa ngomong dari sini terus ke sana, gitu. Kita bicara dulu histori filosofinya, lalu kita apa, lalu kita sana mau apa. Saya tadi baca bukunya Prof itu pendidikan berkeadaban ya. Prof, saya baca buku, dia bikin bukunya holistic integratif. Jadi kalau kita bicara itu, apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta adalah yang pertama, mulai kapan nih kesetaraan ini mau kita usung tidak sekedar di cita-cita. Next slide yang visi DKI Jakarta. Visi kita, saya katakan betul Bu, kalau ganti biasanya mau ganti aja. Saya nggak ganti, nggak ganti visinya. Yang saya mantapkan adalah di misinya. Kalau misinya diganti, semuanya selera. Visi itu dari sebelum saya datang sampai saya datang cuma saya tambahin aja kata untuk semuanya. Jadi mewujudkan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua. Karena visi ini berat menurut saya, ini kita nggak boleh ganti, usung aja dipikir. Jadi saya udah tahun keempat saya nggak ganti nih Bu. Gitu. Jadi tuntasnya terjemahannya seperti apa? Lalu berkualitasnya terjemahannya seperti apa? Sederhananya adalah ketika kita bicara tuntas adalah tidak ada lagi anak DKI Jakarta yang tidak bersekolah. Itu bicara tuntas. Sederhana. Masih ada kok di kolong-kolong jembatan tidak bersekolah. Lalu anak-anak miskin seperti apa? Jakarta itu kan urban, ya. Jadi kita mesti lihat. Lalu berikutnya itu berkualitas. Terjemahannya berkualitas seperti apa? Dia sudah tuntas, tapi berkualitasnya seperti apa? Jakarta nanti IKN akan berpindah atau tidak dari Jakarta. Jakarta nggak boleh ikut-ikutan, dia bingung kalau ini sudah disandingkan. Kenapa? Kualitas tadi harus diterjemahkan kepada langkah-langkah. Tadi Pak Prof ada sampaikan kalau di Muhammadiyah ini ya harusnya sudah yang dikatakan kualitas betul tadi seimbang bahwa 3 pilar pendidikan, knowledge-nya seperti apa, lalu skill-nya seperti apa, dan perilakunya. Tadi kalau Bu Himato bilang ada, gitu ya, perilakunya, karakternya seperti apa. Nah ini nggak boleh dipisahkan, ini menjadi satu kesatuan. Insight-nya untuk teman-teman yang kedua adalah menurut saya, kita duduk terjemahkan. Jangan sampai tadi Prof mengatakan, ya kalau kasih matematika, tematik integratifnya seperti apa? Ya kasih pesannya surat cintanya Allah kepada umatnya seperti apa? Sehingga kualitas
tapi hasilnya diaplikasikan sangat jauh. Seperti apa graduate kita? Lalu kita bicara sekarang conditional existing kita seperti apa? Saya bicara baru dari struktur. Makanya kan ditentukan dari misi. Seperti apa? Kondisi sekolah yang tadi, begitu kita breakdown terjadi ketimpangan yang luar biasa. Negeri sama negeri, ya, negeri sama negeri itu dari 2000 sekian sekolah yang paling ekstrim terjadi di SMP ke SMA. SD ke SMP, daya tampung kita ternyata dari SD ke SMP, sekolah SD kita negeri saya katakan 1.300 dan dibersamai sekolah swasta hampir sekitar 700-an. Itu dia akan graduate. Kalau semuanya mau masuk ke sekolah negeri, itu daya tampung kita 56% sekian. Pak Briana pasti apa? Ya, saya diajarin kurikulum soal Briana tuh, gitu. Nah, kan saya menggantikan dia pada saat itu jadi kepala seksi kurikulum. Lalu SMP ke SMA, kalau bicara yang negerinya saja, entitas kita itu 293 ya Pak Put ya. Tambah sekolah swastanya. Mau masuk SMA negeri saja, yang reguler 112 berkarakteristik 2, olahraga dengan boarding gitu, dengan mahasiswa standar. Semuanya mau masuk, daya tampung kita paling banternya itu 22 sampai 20 sekian. Itu sudah begitu juga ke SMK, makanya antara interval 22 sampai 28. Ini menjadikan kita tracking kesalahan dibangun ke sana. Maka terus saya melihat lagi negeri sama negeri saja ada sekolah yang dipaparkan masyarakat. Mobil sih udah nggak boleh lagi. Ya. Yang berikutnya adalah ini existing conditional yang harus saya sampaikan di dalam forum ini. Ketika negeri sama negeri sudah terjadi ketimpangan. Ada yang sangat diminati masyarakat, ada yang bahasanya yang kalau saya lihat di sini sehingga terjadi polarisasi. Lalu kita coba breakdown negeri dengan swasta seperti apa, swasta dengan swasta seperti apa, itu saya sampaikan juga seperti apa. Nah, tracing itu kita lakukan itu lalu kita track, kita lakukan itu di 2020. Apakah DKI Jakarta nilai? Enggak. Regulasi pusat yang bikin, ya. Penerimaan peserta didik baru kita mengacu, sehingga kedepannya ketika bicara kesetaraan, bagaimana setara negeri sama negeri, poinnya gitu. Lalu swasta dengan negeri dan swasta dengan swasta. Jadi harusnya, idealnya grand design yang harus kita buat, some days kita harus upayakan seluruh sekolah di DKI Jakarta dia punya tata kelola yang setara. Setara itu tidak sama dengan. Jadi up down-nya tidak terlalu ekstrem. Punya setara di Jakarta ini. Tapi kalau cuma ngomong begitu tadi di kualitas tadi nggak pernah diupayakan. Step by step-nya tidak pernah diupayakan. Terus kita tidak bisa mengukur sampai kapan kita bisa bicara itu. Ini dijelaskan saya adalah dan bisa. Kami mencoba di Jakarta memulai. Jadi 2020 yang hingar-bingar itu sebetulnya salah satu upaya kami ingin kampus itu. Kampus itu kalau mau merata, dia akan batasi kuota-kuota di jalur. Di PPDB itu ada 4 jalur. Pertama adalah jalur yang namanya prestasi. Ini yang harus diartikan. Nggak boleh ada lagi miskonsepsi. Ini yang kita gaungkan ke masyarakat. Ya sampai saat ini terus kita gaungkan. Selama ini miskonsepsi nih. Prestasi nggak miskonsepsi ya. Prestasi. Siapa yang pintar, siapa yang punya nilai tinggi, bukan kita tuh harus pakai di akademis. Padahal holistic integratif, lalu multiple intelligence harus bisa kita kembangkan di sekolah-sekolah. Tidak hanya mengacu kepada prestasi yang sifatnya akademis. Jadi, udah deh,
dulu ibu, kira-kira kerja. Yang ketiga ya ibu bapak, lu belum tahu bukan ya. Maksud saya gini, begitu bicara zonasi, saya sampaikan, kita ketemu lagi masalah ini. Existing conditional. Kalau bicara di Jakarta itu 89 kelurahan tidak punya SMP negeri. Coba kalau zonasinya Jakarta pakai ukuran 100 meter, 200 meter. Anak yang tidak ada di kelurahan ini bukan salah benar-benar, tapi salah. Jadi luar biasa. SMA ada 120 SMA 168. Kelurahan di Jakarta berapa sih? 267. Hampir setengahnya tidak punya. Kondisi berikutnya, hunian vertikal Jakarta banyak, beda dengan daerah lain. Kalau bisa mengukur jarak, maka habis itu di tower 1, tower 2, tower 3 habis. Karena dia cuma mengukur. Berikutnya, apa yang terjadi? Ada yang padat penduduk, ada yang Jakarta Selatan itu sak rumah itu bisa satu kampung itu di Jakarta Utara gitu penduduk. Jadi ada Jakarta Utara atau di tempat lain, Ibu Hima masih lebih hafal kalau kayak gini. Masih di Jakarta Pusat, tapi Ibu Hima lebih hafal ya. Jakarta Utara itu ada rumah kamar mandinya dipakai bareng, tidurnya gantian. Artinya ketika ini pakai kilometer, maka dia habis di sana, dia habis sini kosong. Dan yang paling substansial kita dari zaman Pak Budiana sudah tidak ini sesuaikan sekarang. Begitu pakai geospasial, bahwa kita tidak bisa ngitung. Ada potensi kecurangan. Siapa yang memasukkan itu dalam sistem? 1,6 juta, 30% itu PPDB semua masuk. Kalau itu dari tadi, ya, stop ya. Itu kita mulai. Jadi, di mana orang akan terkalahkan? Yang sebetulnya kita ukur, kalau nggak usah. Sebenarnya kalau pribadi saya mau tampilkan beberapa hasil, fakta, hasil PPDB. Jadi, begitu bicaranya misalnya katakan bahwa kesalahannya apa? Justru saat kita urus negeri dengan negeri desa, kita akan urus swasta. Harusnya dia sinergi. Karena saya berkali-kali dikoreksi. Dinas pendidikan itu bukan dirasa negeri aja. Nah, swastanya juga harus diperhatiin. Mulai nih, di terakhir kenapa kita pakai sistem zonasi yang sesuai dengan permendak berikut dengan kondisi tertentu? Maksudnya adalah ingin mengalirkan anak-anak kita tidak semuanya berkumpul di negeri. Nih faktanya. Kalau sekolahnya itu, jadi saya ngerti. Yang susah saya dari kesimpulannya masalahnya. Berikutnya adalah ibu bapak yang kita harus berpikir bahwa kalau dia sudah berkumpul di negeri, dia belum di negeri. Oh maaf, kalau menurut tiga ya, dia 1-2 ya. Oh ya, ada juga. Bapak Ibu bisa bayangin, saya beli 3 aja. Kita coba yang berkalian swasta. Swasta, kalau di grade 1 sudah punya segmen sendiri. Apa cirinya? PPDB-nya dia di luar dari negeri. Ya, terus peminatnya banyak. Ada swasta yang dia PPDB 3.000. Kenapa? Karena dia dipimpin karena mereka masuk ke situ semua. Segmennya grade 1. Lalu berikutnya yang grade 2 di tengah. Di tengah masih lumayan lah grade 2. Yang grade 3 ada di Muhammadiyah ada. Bahkan di saudara ini ada yang berprogram. Orang pintar mampu. Orang pintar tidak mampu. Ya kan? Dia makan dalam hidup. Oke. Orang pintar mampu masuknya ke mana? Bisa ke swasta grade 1, bisa dia leluasa memilih negeri, karena dia pintar. Dia pintar,
ya, tidak mampu. Ada di mana dia? Negeri, dia bisa tuh masuk ke yang grade 1-nya negeri tadi. Dia bisa masuk swasta nggak? Bisa. Masuk swastanya mana? Ya nggak grade 1 lah ya. Grade berapa? Grade 2 lah ya kali. Grade 2 dia nangis ngadu sama kita. Ijazahnya ditahan, SPP-nya aku bayar. Ada yang udah diterima kerja, bla 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 bla. Tapi dia tidak mampu. Lalu yang berikutnya adalah dia yang kuadran 3. Dia belum pintar, bukan nggak pintar, belum pintar, mampu. Adanya di mana? Swasta yang mana? Grade 1. Yang terakhir? Apa yang ketawa loh, ibu yang ketawa loh. Yang terakhir, belum pintar, belum mampu. Adanya di mana? Di swasta grade. Kita mau ngomong nih, ini insight terakhir ya Pak, jangan insight terakhir nih. Kita mau ngomong kesetaraan. Kalau ini nggak dioprek, bahasa Betawinya itu dioprek. Ini nggak akan kesana gitu loh. Ini nggak akan jauh. Kita hanya bicara hanya sekedar cakapan penguatan dilakukan. Cuma kali ini masih kita tapi aksinya tadi apa? Itulah kenapa kamu memperbesar gitu ya. Bukan memperbesar juga wilayah aturan, amanahnya itu 50% zonasi untuk tadi anak-anak tadi yang nggak ada keluar ke sekolah-sekolahnya. Terus dia mengatur apa? Untuk yang grade 4 ini faktanya kita juga harus nih. Kok sekolah negeri kita yang difavoritkan masyarakat isinya keluarga mana tadi Bapak Ibu? Kalau dia sudah difavoritkan, hampir 90% isinya adalah dia kuadran 1 atau kuadran 2. Nggak ada kuadran 4. Kita coba intervensi, afirmasi masuk sekian persen, nyerah semuanya. Bukan nyerah akademisnya, nyerah sosial kulturalnya. Jadi sekolah-sekolah yang konon kabarnya diunggulkan masyarakat, ini isinya dia sampai kapanpun dia unggul. Kenapa isinya orang mampu? Masuknya diukur lewat nilai. Yang nilainya bagus siapa ya? Yang diterima. Ada kok yang lahir emang udah pintar kok. Doa ibu bapaknya bagus. Lahir emang udah pintar kan ada orang pintar banget ya. Tapi pintar itu juga ada di lesin, di ini. Orang tadi kuadran 4 bisa nggak ini? Lalu graduate-nya, sekolah-sekolah yang unggul, kepesertaannya di perguruan tinggi, negeri, bonafide itu besar. Sekolah yang sini kan, swasta dan lain-lain. Yang di mana yang ini lagi? Biayanya dari bos. Dari bos nih, yang sini nih, muridnya yang datang udah pusing, tidak mampu, tidak pintar, gurunya bayarnya juga. Ya sederhana. Jadi ngajarnya juga ala. Kalau harus seksi ala kan enak ya. Dan ini DKI Jakarta coba. Bilang ini juga nyoba, tapi kita tidak gagal dalam percobaan ini. Ini harus dikontinukan. Jadi kita membagi skor porsinya. Ini sudah menit akhir. Porsinya adalah kita bagi. Dengan kita membatasi tadi, jadi di sekolah negeri harapannya ini tahun keempat. Saya tanya sama lembaga riset, kita sering tanya nih, 12 tahun baru bisa setara. Tapi kalau 12 tahun dicita-citakan doang nggak pernah bisa. Nah, kita coba riset. 12 tahun harapannya adalah seluruh sekolah di DKI Jakarta dia setara kata semuanya. Ada yang unggul dan dia lebih unggul, paling unggul. Bukan unggul, dia tertinggal. Swasta kita alirkan. Jadi sudah 2 tahun ini kalau kita ngomong sama swasta grade 2 saja, dia sudah mengatakan, senang Bu sekarang kenapa? Anak-anak yang masuk bukan anak-anak sisa yang berada di luar negeri, tapi anak-anak yang masuk yang sudah dia punya kemampuan, gitu, sudah punya pilihan. Itu yang kita harapkan. Mungkin ini harus dibantu oleh teman-teman. Saya ingin memberikan challenging selain insight.
ini ada majelis yang namanya majelis Bikdasman atau Muhammadiyah di masyarakat juga sudah punya kelas. Kenapa masyarakat tadi ceritanya begitu-begitu kita juga ukurannya kualitas. Apa mutu? Bicara mutu. Yang kedua biaya. Sebenarnya kalau di swasta digratisin kalau semua orang juga nggak apa-apa. Nah, inilah DKI Jakarta sudah tahun kedua kemarin membuat PPDB bersama. PPDB bersama jangan dulu dikatakan, aduh bentuknya belum jelas. Emang belum jelas bentuknya, tapi makin lama makin kita perjelas nih. Jadi anak-anak yang dari keluarga tadi tidak mampu, kita alihkan masuk kepada sekolah yang ber-MOU dengan kita, dibiayai oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai 3 tahun. Gitu. Jadi dia nggak boleh mutasi kemana-mana. Nah, nanti saya karena nggak perlu belum menginventarisir di bawah Bikdasman sudah berapa yang MOU dengan kita. Lalu berikutnya ini Bikdasman juga antar Bikdasman masih dikasih charging supaya mereka semuanya behind di bawah. Jadi Bikdasman dengan dia di dalamnya di-charging juga sehingga lahirlah nanti sekolah-sekolah yang punya keunggulan itu tadi kita partnerkan. Tapi di DKI ada yang di bawah, katakanlah teman-teman yang dari Nasrani dan lain mereka punya spesifikasi sekolah sendiri ya. Kalau waktu sudah habis ya, saya akhiri ya. Saya udah 2 kali. Nanti Pak Bikdasman enggak ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, bukan salah udah mengandung juga ya. Mungkin aku siang siang minum sirup mau pisang. Sorenya kita makan kue cucur. Kita bersatu bersinergi untuk bangsa. Make a revolution for a better future. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.